Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kami dapat hadir di hadapan Anda semua. Saya Pantera, selamat datang di podcast. Podcast kesehatan yang akan berbagi informasi, tips, dan cerita pengalaman yang berkaitan dengan kehidupan kesehatan kita. Nah, semoga menambah pengetahuan kita tentang kesehatan, karena sehat adalah pilihan kita sendiri. Karena sehat adalah pilihan kita. Hari ini kita kedatangan tamu narasumber. Beliau adalah Bapak Nurse Heri Siswanto. Beliau adalah Kepala Ruang ICCU RSUD Dr. Haji Kusnadi Bondowoso yang akan bersama kita membagikan tips dan pengalamannya selama menjadi tenaga kesehatan di ruang ICCU. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Heri? Alhamdulillah sehat Baik. Mas. Jadi kami harap Bapak bisa membagikan ilmu Bapak kepada kita semua supaya menjadikan referensi bagi kita semua, Pak. Baik Mas. Baik, untuk pertama-tama saya perkenalan Bapak Heri dulu. Bapak Heri ini sudah menjabat sebagai Kepala Ruang ICCU kurang lebih selama 6 tahun lebih, Pak. Iya. Dan selama menjabat sebagai Kepala ICCU sudah bermacam-macam prestasi yang diberikan dari beliau sendiri dan dari ruangan. Kemudian untuk pertanyaan pertama ini, Pak. Sebenarnya ruangan ICCU sendiri itu ruangan apa mungkin, Pak, sebenarnya? ICCU dari kepanjangannya adalah Intensive Care Cardiac Unit, yaitu unit perawatan intensif pada pasien-pasien dengan gawat jantung. Jadi untuk pasien-pasien yang bermasalah dengan jantung dan butuh observasi ketat itu biasanya sama dokter jantung akan ditempatkan di ruang ICCU ini. Jadi memang ruangan khusus untuk pasien jantung ya Bapak ya. Jadi Iya. kan memang untuk pasien jantung itu butuh observasi ketat gitu Pak ya. Makanya memang dimasukkan ke ruangan ICCU khusus ini agar dapat dipantau lebih optimal sehingga gitu, perkembangannya bisa lebih baik. Ketika sudah membaik dari ICCU sama dokter jantungnya akan dipindah di ruang perawatan biasa sebelum dipulangkan. Oh, jadi untuk membedakan mungkin sama di ruangan biasa, kalau di ruangan biasa kan tidak intensif ya Bapak ya, Iya, untuk kalau di dipantau. ICCU ada monitoring baik itu tensi, nadi, saturasi oksigen sampai irama jantungnya itu akan diobservasi tiap menit sampai tiap jam. Jadi untuk setiap pasien yang masuk ke ruangan ICCU ini sudah dapat dipastikan akan terpantau 24 jam oleh baik untuk perawat, untuk alat-alat medisnya sendiri ya Pak ya. Iya, Jadi betul sekali. Tidak usah khawatir untuk kondisi pasien ini akan full standby 24 jam terpantau ya Pak ya. Wah, jadi memang ICCU ini sebagai ruangan khusus untuk pasien nyeri jantung yang memang dikhususkan untuk mengobservasi pasien jantung, dan juga fasilitas dan tenaganya juga sudah standby 24 jam untuk menjaga pasien selama dirawat di sini. Jadi dampaknya, jadi ruangan ini menurut kabar ya Pak ya baru terbangun di Rumah Sakit Umum ini sekitar 6 atau 7 tahun. Berarti semenjak Bapak menjabat di sini. Mulai Oktober 2016 sudah di launching berdirinya ruang ICCU ini. Sebelum ada ruang ICCU ini berarti pasien jantung tidak spesifik ke ruangan jantung ya Pak ya? Ya, digabung dengan ruang ICU. Oh, tetap intensif ya, cuma digabung dengan pasien. Iya. Oh, jadi begitu. Jadi untuk dampaknya sendiri dengan adanya ruang ICCU sendiri ini di Rumah Sakit RSUD Dr. Kusnadi, apa itu Pak? Dampaknya dengan adanya ruang ICCU ini, pertama kapasitas pasien yang diterima lebih banyak. Karena ruangannya semakin besar. Yang kedua, dari sisi perawatan akan lebih optimal karena tenaganya lebih fokus pelatihannya, baik untuk tenaga dokter ditangani langsung oleh dokter spesialis jantung, untuk perawatnya dirawat oleh perawat-perawat terlatih. Jadi lebih spesifik gitu ya Pak ya. Spesifik. Untuk optimal tadi mungkin Pak, sebenarnya apa sih Pak yang perlu dioptimalkan untuk pasien jantung? Jadi kan kalau pasien ada seorang pasien penyakit jantung itu yang perlu dioptimalkan sebenarnya dari sisi apanya Pak? Mungkin dari istirahatnya atau mungkin dari pengelolaan aktivitasnya mungkin. Ya, selama pasien itu di ICCU ya diharapkan dengan adanya ruang ICCU itu pasien bisa istirahat sehingga
kebutuhan nutrisi yang dipakai itu menjadi lebih sedikit dengan adanya istirahat, sehingga seperti itu, Pak, ya. proses untuk kesembuhannya menjadi optimal karena jantungnya bekerjanya tidak dipacu, sehingga dikasih beban yang ringan supaya dia bisa lebih optimal untuk proses kesembuhannya. Jadi kurang lebih kan kalau ruang intensif itu kalau tidak salah ruangan khusus yang nggak boleh dijenguk gitu ya Pak ya, yang nggak boleh ditemenin. Jadi fungsinya untuk tidak ditemani tadi itu mungkin supaya Ya, bisa istirahat tadi ya Pak supaya ya. pasien tidak terganggu, dia bisa istirahat optimal karena pasien tuh tidak bisa istirahat, terjaga terus, dikunjungi oleh keluarganya, diajak ngobrol, Gitu maka ya Pak ya. kebutuhan oksigennya ini menjadi lebih banyak. Sedangkan fungsi jantungnya sudah menurun, tidak seperti waktu sehat. Sudah sakit, dipacu untuk bekerja lebih jantungnya, otomatis akan menambah beban dari jantung, sehingga tujuan untuk dirawat biar cepat membaik ini tidak bisa tercapai secara optimal. Jadi mungkin ini ya yang perlu ditekankan karena memang mungkin ada beberapa pertanyaan dari keluarga pasien ya mungkin Pak ya. Jadi kenapa kok di ruangan intensif itu tidak boleh dikunjungi, tidak boleh ditemani padahal kan kalau orang sakit tuh lazimnya mereka butuh ditemani gitu Pak ya, butuh Iya, diperhatikan, butuh dilayani. Jadi begitu masuk ke ruang ICU ini sendiri, pasien akan dilayani secara penuh oleh petugasnya, oleh perawat, oleh dokter. Jadi untuk keluarga mungkin nggak perlu khawatir ya harusnya Pak ya, iya, karena memang lebih keluarga tidak spesifik ya perlu Pak ya. khawatir karena sudah Oh, diawasi oleh perawatnya 24 jam, dan setiap ada perubahan kondisi pasien, kita selalu melaporkan pada dokter spesialis jantungnya. wah justru malah lebih komplit ya Pak ya. Iya, Oke, jadi mungkin ini yang perlu ditanggapi dulu. Masuk ke ruang ICU, benar tidak ditemani oleh keluarga, cuma digantikan perannya oleh perawat yang justru lebih ahli. Dan fungsinya untuk dirawat di ruang ICU ini sendiri supaya kondisi jantungnya lebih sehat ya Pak ya, dengan betul lebih sekali. minimal aktivitas, minimal diajak ngobrol, Iya, dan juga mungkin makanan sama minumnya juga lebih diatur ya Pak ya, iya, daripada kalau mungkin dijaga sama keluarga kan iya. asal gitu ya Pak Kalau ya. makanan selama di rumah sakit pasti akan dikontrol oleh ahli gizinya. Jadi untuk pola makan tadi juga penting ya Pak ya untuk Iya, diatur pola hidup, terus juga mungkin untuk mengurangi mengkonsumsi makanan-makanan tadi ya Pak ya, yang kayak gorengan, terus mungkin makanan yang asin-asin juga ya Pak ya. iya, Diet jantung adalah pola makan yang bisa membantu meminimalkan dampak makanan yang kita konsumsi terhadap kesehatan jantung. Tujuan utamanya adalah mengurangi asupan sodium dan lemak. Konsumsi terlalu banyak sodium akan meningkatkan resiko peningkatan tekanan darah yang bisa memicu hipertensi. Hipertensi adalah resiko utama penyebab serangan jantung dan masalah jantung lainnya. Adapun konsumsi lemak dapat menimbulkan tumpukan plak dalam pembuluh darah yang juga dapat mengakibatkan penyakit jantung. Makanan-makanan berlemak diantaranya seperti gorengan, jeroan, olahan makanan cepat saji yang dapat memicu penyakit jantung bila dikonsumsi secara berlebih. Penyakit jantung tidak selalu hanya dialami oleh kalangan orang yang berusia lanjut. Berdasarkan studi, ditemukan bahwa kalangan usia produktif pun bisa mengidap penyakit jantung. Bahkan terdapat pengidap penyakit jantung bawaan yang masih berusia anak-anak. Lantas demikian, tidak ada salahnya untuk membiasakan mengkonsumsi makanan sehat sejak dini agar terhindar dari penyakit jantung. Pola makan yang dianjurkan untuk mencegah penyakit jantung diantaranya 1. Konsumsi sayur dan buah-buahan 5 porsi sehari. 2. Pilih karbohidrat kompleks seperti gandum utuh dan nasi merah. 3. Pastikan konsumsi susu dan produk susu yang rendah lemak. 4. Lebih baik ambil sumber protein dari kacang-kacangan dan ikan laut. 5. Batasi konsumsi gula, garam, dan lemak. Kemudian untuk sebagai orang awam nih Pak ya, apa yang harus kita lakukan ketika kita menemui ada keluarga kita yang ada gejala-gejala nih Pak yang mengarah ke arah penyakit jantung gitu Pak. Mungkin apa yang harus kita lakukan Pak? ketika ada anggota keluarga kita yang
ada tanda-tanda mengarah sakit jantung, Iya. misalnya nyeri dada sebelah kiri, menjalan ke punggung sampai lengan, Oh, kemudian jalan jauh tiba-tiba sesak, kemudian kakinya bengkak, ataupun misalnya iseng-iseng kita itu meraba nadi, kok nadi kita itu tidak teratur detaknya. Kalau teratur dek 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 dek, kalau tidak teratur dek 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 gitu. Itu kita harus segera membawa mereka di fasilitas kesehatan itu, fasilitas Pak, ya. kesehatan, misalnya ke dokter ataupun dokter spesialis. Jadi mungkin ciri khasnya tadi untuk nyeri perutnya ke arah kiri ya, Pak, Dari ya. dada Dari sebelah kiri. ke arah lengan atau ke arah bahu ya, Pak, ya. Iya, Oh, ini mungkin itu dibedakan sama penyakit emah, Pak, ya kan? kalau emah khasnya tidak di dada, tapi biasanya di bagian perut, bagian kiri emah itu. Mungkin Iya. untuk membedakan kenapa orang ini sakit jantung itu tandanya nyeri jantungnya itu di sebelah kiri, di sebelah arah lengan ya, Pak, ya. Iya, Kalau orang emah itu kalau bikin nyeri dada itu ada juga itu tadi sesak, terus ada bengkak di kayak kaki. tangan yang bengkak gitu, Pak. Itu mungkin karena gangguan jantungnya, Pak, Iya, ya. Terus itu mungkin ini juga untuk membedakan, kan ada itu kasus angin duduk itu, Pak, ya. Jadi kasus angin duduk itu ada orang yang di pengetahuan kami secara umum ada orang tiba-tiba sakit, oh itu kena angin duduk karena kemasukan angin gitu, Pak, ya. Jadi mungkin itu ke arah jantung jantung. sebenarnya, ya. Kalau di bidang kesehatan tuh enggak ada istilah angin duduk, itu kan bahasa sebutan di masyarakat kita. Padahal itu sebetulnya adalah sumbatan pembuluh darah jantung, sehingga aliran darah ke otot jantung itu berhenti langsung, seseorang tuh meninggal. Oh, jadi memang sebenarnya ada masalah di jantungnya gitu, Pak, ya. Iya, Karena tiba-tiba nggak terdeteksi mungkin, Pak, ya. Tiba-tiba orang itu justru malah meninggal gitu, Pak, ya. iya, Jadi sebenarnya kalau orang angin duduk sebenarnya kan sebenarnya kasus yang bisa dicegah supaya tidak jadi meninggal, harusnya kita tahu dulu dari gejala-gejalanya, Pak, ya. iya, Kalau memang kita tahu gejalanya, kita mungkin bisa memeriksakan lebih lanjut gitu, Pak, ya. iya, Lebih awal diperiksakan. Jadi memang berarti ini berkaitan dengan waktu ya, Pak, ya. betul Kalau untuk sekali. jantung ya, Pak, ya. Jadi lebih awal kita Deteksi bisa mendeteksi, akan lebih lebih baik awal penanganannya. penanganannya. Oh, seperti itu. Jadi ini pengetahuan kita semua. Jadi sakit jantung itu sebenarnya bukan hal yang tiba-tiba mendadak meninggal. Memang beberapa kasus tiba-tiba mendadak, cuma sebenarnya bisa dicegah ya, Pak, ya. Iya, Bisa ditanggulangi, bisa kita jaga dulu. Kalau memang sudah ada gejala-gejala seperti ini yang mengarah ke jantung, mungkin harusnya kita periksakan dulu, Pak, ya. betul sekali. Oh, gitu. Dalam dunia medis, tidak ada istilah angin duduk. Fenomena angin duduk yang sering terjadi dideskripsikan erat dengan penyakit jantung, di mana terjadi gangguan pada jantung baik berupa gangguan suplai darah ke otot jantung yang membuat jantung berhenti bekerja dan mengakibatkan kematian seketika, yang kerap disebut angin duduk di kalangan masyarakat. Gejala sakit jantung yang kerap ditemui adalah nyeri dada kiri menjalar ke arah bahu, mudah lelah, sakit area leher dan tenggorokan, serta rahang, sesak nafas, bengkak pada kaki dan tangan, sesak nafas ketika selesai beraktivitas ringan hingga nafas ngos-ngosan, serta pusing dan pening. Jika terdapat keluhan yang mengarah pada gejala tersebut, maka sebaiknya segera melakukan pemeriksaan diri ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memastikan dan mendapatkan pengobatan yang tepat. Kemudian apa yang mungkin tips ya, Pak, ya, kalau membuat selama ini untuk perawatan pasien jantung itu yang berat itu apa ya, Pak, yang bikin pasien-pasien jantung ini penyembuhannya lama gitu, Pak? Apa biasanya, Pak? Ya, biasanya mereka harus minum obat teratur karena bosan tidak minum obat teratur. Kebiasaan hidup yang jelek awalnya merokok, karena sakit jantung dia berhenti, tiba-tiba balik lagi merokok lagi. Oh, gitu, Pak. Kebiasaan-kebiasaan sebelumnya yang tidak sehat itu diulangi lagi, sama tidak minum obat, itu memperburuk kondisinya. Jadi memang berarti harus kontrol rutin ya, Pak, Betul ya? sekali. Karena kalau kontrol itu mungkin akan ada pemeriksaan gitu. Iya, dengan kontrol rutin kan dapat obat, dengan minum obat itu akan
mempertahankan kondisi sekarang menjadi lebih baik. Tetapi orang sakit jantung, betul kata dokter jantung kami, itu enggak bisa balik kayak waktu kita sehat, tetapi menghambat perkembangan menjadi jelek. Jadi itu yang perlu dikatakan. Iya. Kita tidak bisa mengembalikan kondisi jantung seperti semula. Iya, ketika pada pasien-pasien gagal jantung ya, kalau pada pasien sumbatan pembuluh darah jantung bisa diperbaiki dengan pemasangan ring tadi. Jadi sebenarnya itu fungsinya bukan untuk memperbaiki kembali ke semula, tapi untuk memperbaiki kualitasnya. Iya, kualitas hidupnya. Kualitas hidup mungkin diperbaiki. Jadi kalau memang mungkin ada keluhan sebelumnya dengan masalah jantungnya, bukan untuk dikembalikan seperti semula, tapi untuk harapan hidupnya ditambah gitu. Iya, mencegah supaya kondisinya tidak semakin buruk. Supaya tidak semakin buruk ya Pak ya. Jadi memang ini perlu ditekankan. Jadi untuk pasien yang untuk kita misalkan dapat kena penyakit jantung, kita memang perlu untuk kontrol rutin berarti Pak ya. Betul sekali. Supaya kita diperiksa, supaya kita dapat obat, supaya kita juga mengerti kondisi kita yang terakhir, supaya tidak lebih buruk ya Pak ya. Iya. Kondisi penyakitnya. Baik. Kemudian untuk semisal kita terdiagnosa penyakit jantung ini Pak, apa yang sebaiknya kita lakukan untuk supaya kita tetap sehat gitu Pak? Iya, pertama kita harus mengikuti anjuran dokter jantung ya, harus minum obat sesuai dengan dosis yang telah diberikan. Jangan sampai telat tidak minum obat. Yang kedua, memperbaiki gaya hidup, yaitu kalau awalnya merokok, ya kita harus berhenti merokok. Kalau awalnya sering makan makanan yang asin-asin, sekarang sudah harus menghindari. Merokok merupakan kebiasaan hidup yang sudah lazim terjadi dalam kehidupan masyarakat. Padahal, merokok terbukti berbahaya untuk kesehatan. Dalam kehidupan sehari-hari, ditemukan pada pasien-pasien dengan penyakit jantung, mereka memiliki riwayat sebagai seorang perokok. Di dalam rokok terdapat 250 jenis zat beracun dan 70 jenis zat yang bersifat karsinogenik, sehingga akan sangat berbahaya bagi kesehatan jantung. Memperbaiki gaya hidup yang tidak baik seperti merokok, kebiasaan begadang, makan makanan junk food dan berlemak, serta mengontrol stres yang berlebih dapat meningkatkan kualitas hidup penderita penyakit jantung. Sekalipun tidak mengembalikan kondisi jantung seperti semula, memperbaiki gaya hidup akan sangat berguna untuk kesehatan jantung kita. Kiranya sekian yang bisa kami sampaikan kali ini. Semoga semua informasi yang telah kami sampaikan kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua, sehingga dapat memberikan dampak baik bagi kesehatan kita. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung podcast kali ini. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan yang telah kami lakukan. Akhir kata, tetap jaga kesehatan diri dan orang-orang yang kita sayangi, karena sehat adalah pilihan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.